Su Yao. Tadi Luo Beichen, mengapa kamu beri peran jenderal perempuan peran Su Changing kepada Xiamo? Itu peranku. Saat persiapan setahun lalu sudah ditetapkan untukku. Kamu suamiku. Kenapa kamu memihak dia? Kakak Su Yao, jangan bilang begitu. Meski aku dan kakak Beichen teman sejak kecil, dia sungguh tak memihakku. Si manis, jangan kira aku tak tahu niat burukmu. Su Yao, tenanglah. Karena kamu menderita gangguan bipolar, minum obat hormon, emosi tak stabil, bentuk badan juga tak terjaga. Baik dari sudut pandang investor maupun suamimu, kupikir kondisimu sekarang tak cocok perankan jenderal perempuan. Omong kosong. Kamu cuma jijik aku gemuk, jijik aku jelek, lalu ganti aku dengan dia. Jangan harap. Su Yao, Kakak Beichen, kakak Su Yao sedang emosi. Kalau kejar dia sekarang, cuma tambah masalah. maaf ya, Su Yao kambuh gangguannya. Jadi tadi bicaranya agak keterlaluan. Jangan dipikirkan. Aku sudah cari psikolog terbaik. Dia akan cepat pulih. Benarkah? Bagus sekali. Kenapa jadi begini? Kenapa aku jadi begini? Kenapa? Tidak. Aku aktris pemenang 3 emas. Aku masih bisa diet, bisa kurus lagi, aku masih bisa akting. Seumur hidupmu, kau takkan kurus. Lihat tubuhmu. Gendut seperti babi. Mau main Jenderal Su Changing? Hah? Kurasa lebih cocok ke rumah potong. Kau, Jangan tunjuk. Mau berkelahi? Pantas Kak Beichen muak padamu. Gendut, jelek, dan kasar. Lihat keadaanmu. Siapapun muak. Dengar, aku tak hanya merebut peranmu, tapi juga posisi Nyonya Luo. Hingga kau tak punya apa-apa. Xiamo, Wah, langsung marah? Oh, aku lupa beritahu. Obat bipolarmu setahun ini, di dalamnya aku tambah hormon 2 kali lipat. Biar tubuhmu jelek. Bagaimana? Bersyukurlah. kau. Aku begini karena kau. Hah? Xiamo, aku bunuh kau. Minggir, si manis. Mati. Baguslah mati. Kau yang cari. Ah. Aduh. Aduh. Hari ini Su Changing, meski mati, takkan biarkan musuh injak tanah dasya. Bunuh. Bunuh. Ah, Jenderal Su. Pergi. Apa yang terjadi? Bukankah aku gugur? Mungkinkah
Ini yang digambarkan di buku cerita menghidupkan kembali roh dengan tubuh orang lain? Kamu masih hidup? Aku bunuh kamu. Aku jadi begini semua karena kamu, Syamo. Pemilik asli tubuh ini dibunuh oleh orang ini. Sombong dan sewenang-wenang, langsung terlihat bukan orang baik. Karena aku menggunakan tubuhmu, maka dendam ini aku yang balas dendam untukmu. Suyao, kamu manusia atau hantu? Namamu Syamo. Kau pikir jenderal ini? Aku sudah mati, ya. Sayangnya, Raja Neraka merasa aku punya dendam terpendam, menyuruhku kembali untuk menagih hutang. Menghina, mengolok-olok, membunuh nyawa orang. Alangkah rendahnya orang hina seperti ini. Suyao, wanita ini berpura-pura jadi hantu. Berani memukulku? Memukulmu lagi bagaimana? Seorang yang tak tahu malu, penjahat rendah yang menyakiti orang lain, berani juga melawan aku? Suyao, kamu mau apa? Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Tentu saja untuk membayar hutang darah dengan darah. Luo Beichen, mengapa kamu memberikan peran jenderal perempuan Su Changing kepada Syamo? Inilah suami pemilik tubuh asli, Luo Beichen. Tidak membantu pemilik asli, tapi malah membantu orang luar. Percaya pada omongan sepihak. Tampaknya orang yang biasa-biasa saja. Ada apa ini? Sorot matanya seperti orang yang berbeda. Kakak Beichen, awalnya cuma mau peduli kondisi Kak Suyao, tapi dia tak terima dan mau mukul aku. Suyao, tenang dulu. Kasih tanganmu. Aduh. Kak Beichen, Si manis. Si manis. Si manis apaan? Masa aku si manis? Kakak ipar. Kakak ipar, kamu gimana? Kakak iparku masih di sini. Kalian berpelukan. Ini apa-apaan? Pantas dengar peran jenderal kau beri Syamo. Si manis. Ini adik iparnya, Luo Nanqing. Lantang bersuara, wanita pemberani. Luo Nanqing, aku kakakmu. Dia kakak iparku. Kakak iparku kena gangguan bipolar karena tekanan peran Su Changing. Kau malah mau ganti dengan dia. Kamu itu si manis. Kamu, Aku aneh. Dulu Suyao serem, adik Nanqing, Kak Suyao sudah berkorban untuk ini. Tapi sekarang dia begitu. Berisi. Wajar diganti. Kamu Berdasar apa? Tak ada yang lebih cocok dari aku. Kalau ini keinginannya, akan kuwujudkan. benar, kakak iparku paling cocok untuk peran Su Changing. Kasih dia setahun diet sampai berhasil. Setahun film ini mau syuting, tak bisa tunggu. Tak perlu setahun sebulan. Pede banget. Kalau gitu uji akting langsung. Yang menang dapat peran, yang kalah mundur. Kondisimu sekarang gemuk kayak babi. Suyao, berani ikut? Oke, setuju. Uji akting langsung sebulan. Sebulan lagi akan kubuktikan siapa yang pantas jadi Su Changing. Kak, kau mau adu akting dengan si Syamo. Dia sengaja provokasi untuk mempermalukanmu. Aku tahu. Kenapa kau setuju? Kak, audisi langsung sangat menguji akting dan improvisasi. Karena bipolarmu, emosimu tak stabil. Dan kau sekarang
Sudahlah, Aku tahu kekhawatiranmu. Kondisiku sekarang tak cocok mainkan jenderal perempuan. Jadi dalam sebulan hilangkan lemak ini. Kak, kau serius? Ini Kak, vas ini kau pecahkan. Ya, Lagi sulap? firasatku benar. Walau aku menghuni tubuh orang lain, tapi tenaga dalam dan ilmu intiku masih utuh. Ini bukan ilusi atau trik sulap yang cuma tipuan, melainkan kitab Yuehua Si Suijing. Kitab Yuehua Si Suijing. Apa itu? Kak Suyao, kapan kamu belajar hal seru begini? Mau belajar? Aku ajarin. Kalau sudah bisa, apa aku juga bisa menghancurkan vas dari jarak jauh? Bukan cuma itu, bisa meringankan tubuh, menguatkan tulang, membersihkan sumsum, dan memperpanjang usia. Maksudnya, semakin dipelajari, semakin muda. Semakin dipelajari, semakin cantik. Aduh. Kak Suyao, kamu menganggapku anak kecil ya? Bukan menganggap anak kecil. Ilmu inti ini diwariskan turun-temurun di keluargaku. Asal tekun berlatih, dalam sebulan, bukan cuma pulihkan bentuk tubuh, tapi juga sembuhkan total penyakit tersembunyi di tubuh ini. Nanti, apapun yang diperlombakan, pemenangnya pasti hanya aku. Kak Suyao, apa kamu lagi yoga? Aku lagi berlatih, mengeluarkan kotoran dari tubuh. Tubuh secara alami mencapai kondisi terbaik. Bentuk tubuh pun akan pulih. Berlatih? Kak Suyao, kepalamu, kok keluar asap? Jangan! Kak Suyao, kamu luar biasa. Momo, peran jenderal perempuan ini sudah kamu dapatkan. Masih berdebat dengan wanita itu, Suyao, buat apa? Aku manajermu. Kamu buat keputusan tanpa diskusi denganku? Cafe, apa yang dikhawatirkan? Lihat Suyao sekarang, jadi si manis. Mau main peran jenderal? Dia tak sadar diri. Aku harus beri dia pelajaran. Momo, apa kamu sengaja ajak dia audisi langsung? Betul. Dengan keadaan Suyao, siaran langsung sudah siap. Pasukan siber juga sudah dibayar. Nanti disiarkan di seluruh jaringan. Semua orang akan lihat wajah buruknya. Dia akan dihujat habis-habisan. Tak hanya buat dia kalah total, tapi juga akan kuinjak selamanya. Kakak ipar, latihan ini ternyata bermanfaat. Kamu semakin kurus belakangan. Tentu saja. Tak sampai seminggu, aku akan berubah total. Pakai tenaga dalam, latihan setiap hari, berat badan turun cepat. Pak Luo, benarkah istri mau ikut audisi langsung? Moodnya sudah tak stabil. Nanti, kalau kalah dari Nonasia, bisa makin ribut. Akan kubujuk dia mundur. Dia tidak tahan rangsangan. Setelah gagal audisi, keadaannya makin parah. Psikolog yang kusuruh kau cari, sudah ketemu? Sudah dijadwalkan. Pulang besok. Begitu tiba, langsung tangani nyonya. Tunggu. Jangan masuk.
Sejak Suyo sakit, dia jadi sangat sensitif. Dia tak suka dilihat orang dalam keadaan sekarang. Tuan Lo sangat mencintai istrinya, cuma mulutnya tidak pandai bicara. Kamu, Awas. Luo Nancing apa maumu? Bukannya sedang menemani teman masa kecilmu, Xiamo? Masih datang buat apa? Cepat pergi. Siapa yang menemaninya? Aku sibuk sekali belakangan, lembur dan dinas luar. Jangan asal bicara, apalagi di depan kakak iparmu, jangan fitnah. Bagaimana kabar kakak iparmu? Sekarang ingat kakak iparku. Dulu saat merebut perannya untuk Xiamo, kenapa tak ingat dia? Kamu, Kakak iparku menikahimu sungguh sial banget. Untuk merebut peran yang seharusnya miliknya, dia diet siang malam. Setiap malam dia lari dan latihan tinju. Sakitnya sampai tak bisa tidur. Bahkan air tak berani minum banyak. dia... Bukankah aku sudah menyewa ahli gizi dan pelatih kebugaran agar dia bisa diet pelan-pelan? Diet itu bukan hal yang instan. Kenapa dia menyiksa diri seperti ini? Kamu tahu apa? Kamu tahu betapa kakak ipar menyukai peran Su Changying? Demi peran ini, dia rela berkorban apapun. Kamu sama sekali tak paham kakak ipar. Pantas saja dibenci. Direktur Luo, apakah Nyonya masih perlu ikut audisi di lokasi? Keputusan Suyao, 10 ekor sapi pun tak bisa menariknya kembali. Sudahlah. Karena ini keinginannya, biarkan dia pergi. Beritahu semua. Di lokasi audisi, dilarang memotret atau merekam video. Apalagi melakukan siaran langsung. Siap. Ya. Kakak ipar, aku sudah usir kakak. Sebelum audisi, pasti tak akan kubiarkan dia melihat penampilanmu. Kenapa? Ini namanya menjaga misteri. Kakak ipar, kamu tak paham. Dengarkan aku, pasti benar. Ini, lihat. Momo, hari ini kamu cantik sekali. Nanti saat audisi, pasti bisa memukau semua orang. Bikin Suyao si manis itu malu sampai tak tahu mau sembunyi di mana. Siaran langsung sudah dibuka? Tenang, sudah dibuka dari tadi. Di internet semua mendukungmu, pasukan siber juga sudah disiapkan. Nanti saat Suyao muncul, bisa dihujat habis-habisan. Direktur Luo, Anda datang sangat awal. Saya seharusnya menjemput Anda sendiri. Silakan duduk. Duduklah. Kakak Beichen ini cuma audisi kecil. Anda masih repot-repot datang. Sutradara, saya sudah siap, bisa mulai kapan saja. Bagus, Nona Siap. Penampilannya sangat cocok untuk jenderal perempuan ini. Direktur Luo, pada dasarnya sudah bisa dipastikan peran jenderal perempuan ini akan diperankan oleh Nona Xia. Kalau begitu, urusan audisi Nona Su menurut saya tidak usah dilanjutkan. Anda juga tahu selama setahun lebih ini penampilannya. Anda tahu maksud saya? Sutradara, saya tahu audisi ini sudah diatur untuk Xiamo sebagai pemeran Su Changying. Tapi Suyo sudah berusaha keras untuk peran ini. Saya harap Anda bisa memberinya kesempatan. Direktur Luo, saya tahu Suyao ini adalah istri Anda. Tapi untuk memerankan seorang jenderal perempuan yang gagah perkasa, dia memang agak kurang cocok. Sutradara, jangan berkata begitu. Kakak Suyao punya mimpi, harusnya kita penuhi, kan? Aku sangat menantikan. Si manis itu kalau muncul, dijek seperti apa. Aku tahu, audisi ini cuma formalitas. Tapi, Sutradara, aku tetap berharap penilaianmu untuk Suyao bisa sehangat mungkin. Jangan sampai menyakitinya. Tak disangka Kak Beichen begitu membela wanita itu. Kasih kesempatan lagi lalu, penonton pasti tak terima. Bahkan jika komentar sutradara halus, serangan netizen hitam di seluruh jaringan tak bisa dia hindari. Semoga sakitnya bertambah parah, langsung jadi gila. Direktur Luo, buruk.
Ada yang buka siaran langsung di sini. Di internet semua memaki Nyonya. Suyao berani sekali memain peran jenderal perempuan. Katanya setelah menikah masuk keluarga kaya, dia tak jaga penampilan lagi. Sudah gendut seperti babi. Benar. Tak mau lihat 10 si manis main jenderal perempuan. Jijik. Aduh, jenderal perempuan Su Changying adalah dewa perang Dacia yang berpengalaman di medan perang. Dia main Su Changying mengerikan. Dia pantas. Xiamo lah jenderal perempuan terpilih. Dukung Xiamo main jenderal perempuan. Suyao, pergi makan makanan babi saja. Siapa yang buka siaran langsung? Cepat tutup. Ini Aduh, banyak orang di sini. Mana mungkin cepat ketemu orang yang siaran langsung itu? Lagi pula, siaran langsung belum tentu buruk. Naskah ini kan sudah banyak diperbincangkan. Siapa yang bisa main peran Su Changying sangat penting. Ini juga bisa tambah popularitas naskahnya. Kesal banget, kesal banget. Netizen yang buta kok bisa ngomong gitu soal kakak ipar. Xiamo si teh hijau pasti seneng banget. Tenang dulu. Kesombongan bikin kalah. Makin sombong sekarang, nanti makin parah kalahnya. Pak Luo, bagaimana kalau Nona Su nggak usah audisi? Nona Xia memang sudah cocok jadi jenderal perempuan ini. Lagi pula di internet, netizen semua sangat dukung Nona Xia, iya kan? Haha. Wah, sutradara, jangan bilang begitu. Nona Suyo mau audisi, harus kasih dia kesempatan mencoba dong. Sudah diumumkan audisi langsung. Saya rela tunggu Kak Suyo datang. Si manis itu nggak datang jadi pembanding, diejek orang. Gimana orang bisa lihat kalau saya yang paling cocok? Pak Luo, gawat. Katanya di internet Nyonya memanfaatkan status Anda sebagai investor untuk menindas Nona Xia, ingin merebut peran Nona Xia, bahkan ingin menyuruh Nyonya keluar dari dunia hiburan. Bagaimana berita bisa menyebar secepat ini? Pasti ada yang bayar pasukan siber. Cepat hubungi perusahaan PR, suruh mereka tekan berita ini. Apa gunanya hubungi perusahaan PR? Pasukan siber yang kubayar bukan main-main. Sekarang arusnya sudah terbentuk. Kali ini aku pasti akan membuat Suyo keluar dengan nama hancur. Hah? Direktur Luo, tidak mungkin dihapus, semua netizen sudah mulai melakukan boykot, tidak setuju Nyonya main peran jenderal perempuan ini. Kalau tidak, mereka akan melaporkan drama ini. Aduh, selesai. Aduh, dramaku belum mulai syuting. Aduh, sudah dapat reputasi buruk. Bagaimana ini? Aduh. Segera telepon Suyo, suruh dia jangan baca komentar itu. Ya, Astaga, kenapa netizen bisa bilang begitu? Walaupun tubuh Kak Suyo berubah, tidak boleh bilang begitu tentang dia. Hah? Oh, jangan-jangan Kak Suyo terpengaruh jadi takut datang audisi? Siapa bilang aku takut datang? Ah, ini Suyao. Kak, bagaimana? Terkejut? Tak disangka? Setelah Suyo berhasil langsing, penampilan ini, keren kan? Bangsat, si manis ini kok bisa jadi kurus? Dia Suyao? Kok bisa secantik ini? Wah Kak Suyo, selamat ya dietmu berhasil. Entah pakai cara apa. Oh, aku tahu. Jangan-jangan kamu minum obat pelangsing? Atau sedot lemak? Beneran? Aku dengar itu bahaya banget buat tubuh. Suyo, kamu untuk rebut peran ini, kamu bener-bener nekat ya? Kalian ngomong apa sih? Kakak iparku sehat-sehat saja. Suyo, tubuhmu benar-benar tidak apa-apa? Apa aku kelihatan ada apa-apa? Ada orang, wajahnya memang cantik tapi tak punya otak. Mulutnya buka tutup, ucapannya busuk. Kamu, Bukannya mau audisi? Mulai saja. Bagaimana caranya? Kalau begitu kita ikuti naskahnya. Kita audisi adegan paling penting, pertempuran di medan perang. Ini dialogmu, hehe. Yang tertulis di sini mirip dengan yang kualami di medan perang. Agak serupa. Kak Suyo, sudah lama menonton, jangan-jangan takut mencoba? Iya juga, sudah lama tidak akting, kurasa kamu sudah tidak bisa. Hah, Suyo, berakting itu tidak cuma mengandalkan wajah. Jangan pikir setelah kurus, peran ini jadi milikmu. Kalian banyak mulut sekali. Untuk apa? Ingin pamer lidah panjang? Suyo tak pernah andalkan wajah. Kalau punya kemampuan, tunjukkan saja.
Sutradara. Ah. Ayo mulai audisi. Oh, baik. Itu, silakan ke sini. Baik, aku duluan. Momo mau audisi? Tak sabar menunggu. Momo pasti paling cocok jadi jenderal perempuan. Betul. Suyo kurus lalu aktingnya payah. Dia bandingkan dengan Momo. Aku adalah jenderal perempuan Dasya, Su Changying. Kalian bajingan, berani serang wilayah Dasya. Hari ini akan kubuat kalian tak kembali hidup-hidup. Ini namanya jenderal, dagunya hampir mengangkasa. Apa maksudmu pakai dagu tusuk musuh? Kak, yang seperti ini kau beri peran kakak ipar? Kamu buta ya? Itu Suyo. Aku tak punya pilihan lain saat itu. Para prajurit, ikut aku serang musuh. Hari ini, kita pasti menang. Bagus, Momo hebat sekali. Wah. Sutradara, bagaimana? Lumayan, lumayan. Sutradara, ini cuma lumayan, jenderal perempuannya malah jadi putri yang sombong. Mungkin kau belum lihat aktris yang bagus. Hah, Kak Suyao, kau tertawa apa? Kau cuma lihat sekilas skrip. Jangan pikir kau lebih baik dariku. Nona Su, Momo kami sudah pelajari skripnya dalam-dalam. Usahanya 10 kali lipat darimu. benar. Tapi arah usahanya salah. Semua sia-sia. Tahu? Sudah. Suyo belum coba, mana tahu dia tak bisa. Ayo, ini keinginanmu. Harus usahakan sepenuh hati. Ternyata dia tak selalu ikut kata orang. Kalau begitu, gelar si manis sementara dicabut. Semangat, Kak. Hah, pura-puranya mahir juga. Dia pikir pakai zirah, bawa tombak, langsung jadi jenderal sungguhan. Tenang. Meski riasannya bagus, lalu dia juga tak hafal dialog, mau main apa jenderal. Momo, maksudmu apa? Aku dulu diobatnya gangguan bipolarnya telah kutambahkan hormon. Bukan hanya membuat tubuhnya berubah, tapi juga ingatannya menurun. Naskah saja tak hafal, mau acting apa? Pergi sana. Kenapa dia masih ikut audisi? Dia mau perankan jenderal perempuan, aku pasti nggak nonton. Punya suami investor memang enak. Lewat pintu belakang, semua dapat. Mulai hari ini, boykot Suyao. Boykot grup Loshi. Matikan lampunya. Audisi kok matikan lampu, sok-sokan jadi jenderal. Anggap orang lain prajurit, sok-sokan perintah. Jangan banyak bicara, matikan lampunya. Kak, kenapa aku merasa kakak ipar tiba-tiba jadi orang lain? Ini masih kakak iparku? Aku adalah dewa perang Dasya, Su Changying. Hari ini musuh menyerbu, melanggar wilayah Dasya, membunuh rakyat Dasya. Dendam ini takkan pernah terlampiaskan. Hari ini, dengan tombak di tanganku, aku bersumpah. Tak mundur, tak menyerah, tak menyesal. Meski darah membasahi medan perang, mayat berserakan,
Wilayah dahsyat tak sejengkal pun akan kuserahkan. Prajurit, hari ini tak menang tak mundur. Ikuti aku. Bunuh. Bunuh. Bagus. Bagus, ini aktris yang saya cari. Sorot matanya, aura dirinya. Inilah Su Changing, hahaha. Kakak ipar sungguh hebat, iya kan kak? Iya. Itu istri saya. Kamu senang apa? Kalian semua lihat kan? Kakak ipar saya paling cocok main Su Changing menurut kalian, iya kan? Iya, Nona Suyao itu bagaikan Su Changing sendiri. Kami dukung kakak Suyao main jenderal perempuan. Tidak boleh. Saya menolak. Dia tidak ikut naskah. Dialognya salah semua. Penolakanmu tak berguna. Kamu tak punya hak putuskan. Sutradara. Suyao memang tidak ikut dialog di naskah, tapi dialognya lebih baik dari naskah. Jadi saya putuskan ubah naskah, ikuti dialog Suyao. Dan saya putuskan peran Su Changing diberikan ke Suyao. Yay. Hahaha. Kakak ipar, kamu sungguh hebat. Tidak boleh. Saya menolak. Hari ini Suyao luar biasa. Netizen tak suka, dia tak mau lihat dia main jenderal. Sutradara mau hancurkan film ini. Di luar. Lihat komentar online berubah. Astaga, apa yang saya lihat, Suyao keren sekali. Seperti lihat Su Changing sendiri. Aku juga jaga negara dan keluarga perempuan, tak kalah dari laki-laki. Dukung penuh Suyao mainkan Su Changing. Aku juga dukung. Ada apa? Pasukan siber di internet ini. Kok semua mulai dukung Suyao? Sutradara. Hah? Peran Su Changing ini, siapa yang akan memerankannya? Seharusnya bisa dipastikan sekarang kan? Pasti dong, harus Suyao. Hahaha. Sutradara, kamu. Kenapa masih tak terima? Cepat bereskan barang dan pergi. Oh iya, hari ini banyak mata yang melihat kamu harus mau kalah dan menerima konsekuensinya. Jangan main film lagi mulai sekarang. Kakak Beichen, kita tumbuh besar bersama. Kamu tega lihat mereka begitu menyakitiku? Baik pertandingan atau taruhan, semua permintaanmu sendiri. Tanggung sendiri akibatnya. Dan lagi, aku sudah punya istri. Tolong perhatikan sikap dan tingkah lakumu. Syukurlah kakakku sadar. Kakak ipar, apa kita mau rayakan sukses audisi hari ini? Oke. Ayo. Tunggu. Mau apa lagi? Walaupun Suyao menang, dia tetap tak bisa mainkan Su Changing. Apa maksudmu? Kakak iparku, kenapa tak bisa mainkan Su Changing? Sutradara, kalau tak salah ingat, peran Su Changing ini punya banyak adegan ketinggian. Benar kan? Itu memang benar. Suyao punya fobia ketinggian parah. Fobia ketinggian yang parah. Sama sekali tidak bisa pakai wire action. Jadi, dia tidak bisa mainkan Su Changing. Cuma pakai wire action saja. Pakai stuntman saja. Ini bukan hal yang terlalu sulit diselesaikan, kan? Betul. Menurutku, kamu ini cari-cari masalah saja. Kakak ipar, abaikan dia. Ayo kita pergi. Suyao, bukannya kamu aktris pemenang 3 emas? Main film pakai stuntman, tidak malu? Iya. Suyao, kalau benar-benar tidak bisa, jangan hanya adegan wire action. Semua adeganmu serahkan saja ke stuntman. Lagi pula, kakak Beichen yang jagain kamu. Mending kamu cuma cantumkan nama, jadi boneka saja. Xiamo. Tunggu. Apa itu wire action? Kakak ipar, apa kamu terlalu lama tidak syuting? Jadi bingung? Ini dia wire action. Di zaman modern masih ada teknik seperti ini? Memang lebih seru daripada di zaman dulu. Kakak Suyao, kalau tidak bisa pakai wire action, lebih baik menyerah saja. Nanti, jangan sampai peran Su Changing ini jadi rusak. Iya. Punya fobia ketinggian mau main film apa? Pulang saja tidur-tiduran. Memang tidak mampu mau main peran jenderal perempuan apa? Cuma fobia ketinggian kan? Kalau tidak dicoba, mana tahu bisa tidak. Suyao, fobia ketinggianmu parah. Mau coba wire action? Kakak ipar, waktu kita naik gunung dulu, kamu sampai pingsan ketakutan. Lebih baik jangan dicoba. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Tak disangka, dia berani naik untuk wire action. Momo, gimana nih? Fobia ketinggiannya. Jangan-jangan sudah sembuh? Tenang. Aku yang atur.
Walaupun fobia ketinggiannya sembuh, lalu kenapa? Asal dia berani naik, aku akan buat dia jatuh mati dengan keras. Kakak ipar, kamu benar-benar tidak apa-apa? Kalau kita mundur sekarang, masih ada waktu? Suyao, jangan khawatir, aman sekali. Sekeliling ada kru. Kalau tidak tahan, langsung turunkan. Ini cuma ilmu bela diri ringan. Tanpa tali pun, aku bisa terbang ke atas. Kalian jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Suyao, aku lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Cukup, sudah, jangan naik lagi. Kakak ipar, bagaimana rasanya? Tidak apa-apa, bisa lebih tinggi. Bisa setinggi ini? Alat ini memang ajaib. Kak, kakak ipar benar-benar hebat. Tapi, dia tampaknya tidak takut sama sekali. Apakah fobia ketinggiannya sudah sembuh? Bukankah dia takut ketinggian? Dan cukup parah. Kenapa dia terlihat baik-baik saja? Tenang, wire actionnya sebentar lagi akan gagal. Cukup, sudah cukup tinggi. Turunkan dia sekarang. Momo, dia mau turun. 3, 2, Tunggu. 1. Suyao, Kakak ipar, Suyao. Kakak Beichen, kamu baik-baik saja? kamu ikut campur untuk apa? Urusan keluarga kami jangan kau ikut campur. Kakak ipar, kamu tadi luar biasa. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba jatuh? Karena Suyao tidak ahli pakai wire action, masih bergerak sembarangan di atas, jadi terjadi kecelakaan, hampir membahayakan kakak Beichen. Kamu yakin karena aku? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Semua orang melihatnya. Masa ia menyalahkan kru? Bicaralah dengan bukti. Kamu punya? Ini dengan kru kami pasti tidak ada hubungannya. Mereka semua berpengalaman. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin. Hei. Kamu benar. Aku memang tidak punya bukti. Jangan ulangi kesalahan yang sama, Xiamo. Jangan anggap orang lain bodoh. Aku peringatkan kamu. Lain kali aku tak akan biarkan kamu lolos. Sutradara, sudah kubuktikan saya bisa melakukan wire action. Sekarang sudah pasti saya bisa main sebagai Su Changying, kan? Tentu sudah pasti. Peran Su Changying ini hanya kamu yang cocok. Harus kamu yang main. Hebat kakak ipar, aku tahu kamu yang paling jago. Mulai hari ini, orang-orang tertentu minggat saja dari dunia hiburan. Kak, kakak ipar sukses audisi. Harus traktir dong buat rayakan. Kayaknya kamu cuma mau numpang keuntungan kakak iparmu. Begini saja. Keluarga Jiang di kota Hai baru saja ada lelang pribadi. Koleksinya semua barang langka dan berharga. Nanti, mau apa beli saja. Jangan ingkar janji, Kak. Suyao, tunggu saja. Lain kali, keberuntunganmu tak akan seperti ini. Wah, Nona Luo. Kok sendirian saja? Jangan-jangan Suyao belum pernah lihat acara besar seperti ini. Jadi takut datang? Lo di mana-mana ada lalat ya. Lelang yang bagus jadi rusak karena lalat. Kamu? Adik Nancing, kita sebelumnya mungkin ada salah paham. Kalau ada hal yang salah dariku, aku minta maaf. Soalnya aku dan kakakmu tumbuh besar bersama. Dibanding Suyao, kami lebih seperti keluarga, bukan? Kamu sungguh tak tahu malu. Kakak dan kakak iparku sudah menikah resmi terdaftar di kakak kamu yang nempel sendiri. Bandingkan dengan kakak iparku. Luo Nancing, sombong apa kamu? Kakakmu baik sekali pada Momo, posisi istri. Direktur Luo pasti jadi milik Momo. Suyao jadi cantik terus. Bisa apa? Kakakmu sudah muak padanya. Kulihat berapa lama lagi dia bisa bertahan. Jadi kamu anggap kakakku dulu kasih dia kerja akting itu
sudah disebut baik. Kalau begitu, dengarkan kakak ajak kakak ipar jalan-jalan temani coba gaun, dan dia sendiri yang menyopir antar ke lelang ini. Bukannya itu mengangkat kakak iparku ke langit? Apa katamu? Kakak Beichen dia? Direktur Luo istri, Direktur Luo tiba. Kakak, Kak, akhirnya kalian datang, lelang mau mulai. Ayo kita pergi, abaikan lalat-lalat itu. Kakak Beichen Tidak apa-apa. Pegang erat aku, ikut aku. Perempuan zaman sekarang sepatu hak tingginya terlalu menyiksa. Jalan saja susah. pura-pura lemah, membuat semua orang mengelilinginya. Sudahlah mau lelang berskala seperti ini. Bukan sembarang orang bisa ikut si Suyao yang tak berguna itu. Nanti pasti akan mempermalukan diri. Saat itu, Tuan Luo pasti akan melihat siapa yang lebih cocok jadi istrinya. Selamat datang di lelang keluarga Jiang. Barang lelang kali ini semuanya berasal dari koleksi pribadi Nyonya Jiang. Nyonya Jiang suka mempelajari Dewi Perang Su Changying dari Dasya, banyak mengoleksi barang-barang tentangnya. Barang lelang kali ini mungkin banyak tentangnya. Berkaitan denganku. Hasil lelang ini akan disumbangkan sepenuhnya ke Badan Amal. Sekarang mari kita persilakan barang lelang pertama. Bantal batu dari era Dasya. Tentu saja ini bantal batuku. Waktu di barak dulu. Jika ingatanku benar, di dalamnya kusimpan token komando giok hijau. Jenderal Su mengapa Jenderal Su menyimpan token di bantal batu ini? Musuh licik, karena mereka berusaha mendapatkan token komandoku. Maka biarkan mereka. Tak pernah menemukannya? Meski ini barang dari Dasya, tapi sebenarnya cuma sebongkah batu. Tidak ada yang istimewa. Seharusnya tidak berharga, kan? Batu mungkin tak berharga. Tapi bagaimana kalau di dalamnya ada yang lebih berharga? Percayalah padaku. Menangkan lelang ini, kamu pasti takkan rugi. Lelang dimulai sekarang. Harga awal 200.000. 250.000. 1 juta. Suyao, kau sengaja bersaing denganku? 1 juta? Kau punya uang sebanyak itu? Atau kau mau ngutang di lelang? Meski aku tak punya uang, tapi suamiku punya. Maksudku, uang kakakku. Kakak iparku bebas memakainya. Betul kan, Kak? Hah? Suyao, kulihat Kak Beichen tak terlalu peduli padamu. Kak Beichen orang yang sangat rasional. Dia tak akan ikut-ikutan kau. 10 juta. Batu ini istriku yang ambil. Ada yang mau naik? Kak Beichen? Tak ada yang naik. Selamat Tuan Luo. 10 juta untuk bantal batu ini untuk istri. Terima kasih. Lupa budi ya? Sekarang tak panggil suami lagi? Kak Beichen? 10 juta untuk batu jelek begini. Bukankah Suyao cuma buang-buang uang keluarga Luo? Jangan terlalu memanjakannya. Cuma 10 juta. Buatku bukan apa-apa. Apalagi selama istriku suka, berapapun harganya, pantas. Aku tak buang uang. Batu ini bukan batu biasa. Nilainya jauh lebih tinggi dari 10 juta. Jangan bercanda. Batu ya batu. Jangan mempermalukan diri. Masa bisa mengubah batu jadi emas? Jadikan ini emas. Fei benar, Kakak Suyao. Lebih baik minta maaf ke Nyonya Jiang, kembalikan batunya, ambil uangnya kembali. Mungkin bisa mengembalikan harga diri Kakak Beichen. Diam saja kau. Urusan keluarga kami, mana perlu kau ikut campur. Kakak Beichen, aku ini demi kebaikanmu. Mau biarkan Kakak Suyao terus berbuat semaunya? Cukup.
Bagaimanapun juga, kalian tak mengerti. Sepertinya harus membuat kalian melihat sendiri baru percaya. Kakak Suyao, kau pikir sedang sulap bisa benar-benar ubah batu ini jadi emas? Walau tak bisa mengubahnya jadi emas, tapi aku bisa menciptakan sesuatu yang lebih berharga dari emas. Bantal batu ini sekarang milikku. Aku boleh perlakukan sesuka hatiku, kan? Ya, Suyao, jangan bermain misteri. Ini lelang Nyonya Jiang. Tak ada yang mau ikut-ikutanmu. Benar. Kakak Suyao, aku tahu kau ingin membuktikan diri, tapi batu ya tetap batu. Meski disepuh emas, ia tetap batu tak berharga. Di matamu batu tak berguna, tapi bukan di mataku. Nasihat baik tak didengar orang keras kepala. Aku jadi penasaran, bagaimana kau ubah sampah jadi harta? Tapi nanti kalau jadi bahan tertawaan, jangan salahkan aku. Sudah, kalian berani sekali. Suyao adalah istriku. Apa yang ingin dia lakukan bukan urusan kalian. Bahkan jika ini cuma batu tak berguna, tetap bukan urusan kalian. Betul, ini urusan keluarga kami. Kalian berdua seperti lalat, ribut apa? Kakak ipar, lakukan saja yang kau mau. Kakakku tak kekurangan 10 juta itu. Tenang, aku tak akan buat kakakmu rugi. Ini, kau berani menghancurkannya? Kak Suyao, itu dibeli Kak Bechen seharga 10 juta. Kak Bechen, kau biarkan dia buang 10 juta percuma? Sudah kukatakan, bukan urusanmu. Sudah sepantasnya, kakakku memang suka memanjakan kakak iparku. Urusanmu apa? Kau, Shamu, sebelum kau bicara, coba lihat baik-baik. Apa yang ada di tanganku? Ini Ini token komando Jenderal Su Changying untuk mengerahkan pasukan. Tak disangka, tersembunyi di dalam bantal batu. Token komando Su Changying. Token komando. Kak, berharga? Belum nilai sejarahnya. Bahkan, giok untuk token komando tak ternilai. Perkiraan, minimal 10 miliar. 1 miliar. Ya ampun, berarti bos Luo bayar 10 juta. Dapat 1 miliar, untung banget. Kak, kakak ipar untungin kamu. mustahil. Harganya 1 miliar. Orang itu. Sekarang diam saja. Koleksi bantal batu ini 20 tahun lebih. Tak pernah ketahui rahasia tersembunyi. Nona Su langsung melihat. Artinya kalian berjodoh. Token komando ini untukmu. Terima kasih, Nyonya. Ini bisa ku dapat. Salah Suyao si manis. Kak, kamu terlalu hebat. Kamu benar-benar idolaku. sudah. Ini bukan acara fans. Lelang belum selesai. selanjutnya, item lelang berikut. Ini. Pedang Feng Mingku. Kak, kamu baik. Apa istimewanya pedang ini? Kulihat kamu sangat memperhatikannya. Kamu suka pedang ini? Mau kubeli dan kuhadiahkan untukmu? Hadirin sekalian, pedang ini bernama Pedang Feng Ming. Pemiliknya adalah jenderal perempuan dari era Dacia, Su Changying. Konon, pedang ini menemani Jenderal Su Changying melalui hidup dan mati, berperang bertahun-tahun. Tak kusangka, setelah menyeberang ribuan tahun, masih bisa melihat sahabat lama yang pernah berperang bersamaku. Kak, kamu dengar?
Pedang itu adalah pedang pusaka Jenderal Su Changying. Kebetulan kakak ipar akan segera memerankan karakter ini. Bagaimana kalau kita beli pedang itu dan hadiahkan untuknya, itu akan jadi penyempurna yang sempurna. Momo, peran Su Changying seharusnya jadi milikmu. Tapi sekarang direbut Su Yao. Dia sangat sombong karenanya. Pedang berharga ini jangan sampai dia merebutnya lagi. Kamu benar. Kapan mulai lelang? Kenapa belum mulai? Aduh, kamu juga mau pedang ini? Aneh ya. Lagi pula kamu kan gak bisa main peran Su Changying. Ngapain butuh pedang? Mau cari masalah sendiri? Kamu bicara apa sih? Momo dari keluarga kami. Ya memang ingin pedang ini. Apa urusannya sama kamu? Kamu jangan-jangan pikir semua barang lelang hari ini pasti kalian yang dapat. Memang kenapa? Kalian gak seluas pengetahuan kakak iparku, gak tahu nilai harta duit juga gak sebanyak kakakku. Jadi gak bisa ikut lelang pedang hari ini. Pasti akan dibeli kakakku untuk kakak iparku. Kakak Bechen emang kaya. Tapi keluarga Xia kami juga gak kalah. Siapa yang dapat beli? Tergantung kemampuan masing-masing. Gak percaya, coba aja. Coba ya, coba. Maaf, hadirin sekalian, pedang ini tidak akan dilelang. Mengapa tidak ikut lelang? Nyonya Jiang. Kalau begitu, mengapa ibu masih mengeluarkannya? Bukan sekadar ingin pamer kan? Aku mengeluarkannya pasti ada maksudku. Tak perlu pamer. Kalau tak suka, silakan keluar. Nyonya Jiang, teman saya bukan itu maksudnya. Hanya saja saya tak tahu tujuan ibu mengeluarkan pedang ini. Jika ibu tidak melelangnya, bisakah ibu berbaik hati menyerahkannya pada saya? Jangan bermimpi. Kamu punya uang, kakakku saja belum bicara. Mengapa harus dijual padamu? Nyonya Jiang, jika ibu ingin menjual pedang ini, asal ibu beri harga, saya bersedia bayar tinggi. Termasuk proyek 30 miliar di Nancheng, grup luasi saya. 30 miliar? CEO Luo benar-benar mau mengeluarkan modal besar? Tahu CEO Luo ingin menyenangkan istrinya. Sayang sekali, pedang ini tak akan kujual pada siapapun. Tapi, akan kuberikan gratis. Hanya ada satu syarat. Siapa yang bisa mencabut pedang ini, dialah pemiliknya. Nyonya Jiang tidak mungkin bingung kan? Cuma mencabut pedang, apa susahnya? Betul. Syarat semudah ini. Kalau aku yang pertama mencabutnya, pedang tak ternilai ini otomatis jadi milikku, kan? Nyonya Jiang, apa yang Anda katakan bisa dipercayakan? Tentu saja. Cuma saya ingatkan kalian, pedang Feng Ming ini sampai sekarang belum ada yang berhasil mencabutnya. Hah, masa sih? Cuma pedang doang. Masa disolder sampai nggak bisa dicabut? Kok bisa nggak tercabut? Kalau nggak percaya, silakan naik ke panggung dan coba sendiri. Coba ya, coba. Momo, tunggu aku ya. Nanti kalau aku berhasil mencabut pedangnya, akan kuberikan padamu. Pedang jelek. Aku nggak percaya. Kok bisa? Ini beneran nggak bisa dicabut. Ada apa sih? Cuma mencabut pedang. Sesusah itu? Kak Ipar, kamu tahu kenapa begini? Kenapa pedang ini nggak bisa dicabut? Semuanya, kalian lihat kan, pedang Feng Ming ini sangat memiliki roh. Konon katanya, ia terus menunggu tuannya, Jenderal Su Changying. Hanya Jenderal Su yang bisa mencabut pedang ini. Apa maksudnya? Su Changying kan sudah mati ribuan tahun lalu. Masa harus dibangkitkan dulu baru bisa cabut pedang? Itu cuma legenda. Masa ada yang percaya? Cuma mencabut pedang, pakai tenaga lebih kuat aja. Cewek cantik tadi cuma kurang kuat makanya nggak bisa. Aku coba. Beneran nggak bisa dicabut. Pedang ini ajaib banget. Nggak mungkin. Biar aku coba. Kalau ini masih tak bisa dicabut, aku akan percaya legenda itu. Aduh, benar-benar tak bisa dicabut. Ada yang mau coba lagi? Kakak Ipar, aku percaya legenda itu. Pedang Feng Ming ini memilih tuannya, harus Jenderal Su Changying sendiri yang bisa mencabutnya. Orang lain jangan harap. Su Changying kan sudah sejarah. Walaupun pedang ini memilih orang, seharusnya sudah memilih orang lain, Momo. Kamu coba dong.
Kalau aku bisa mencabut pedang ini, bukannya itu berarti pedang Su Changying memilihku sebagai tuannya. Aku lihat si manis Su Yao itu masih berani main peran Su Changying. Aku yang coba. Kamu ikut-ikut apa? Jangan-jangan kamu beneran ngira dirimu sendiri adalah Jenderal Su bisa mencabut pedang ini? Peran Su Changying seharusnya memang diperankan Momo. Kenapa? Kalian takut? Takut Momo mencabut pedang ini, Su Yao jadi tak punya muka main peran ini. Siapa yang takut? Kakak iparku sama sekali tidak takut. Su Yao, kalau aku mencabut pedang ini, berarti pedang ini memilihku. Aku lebih cocok main Su Changying. Nanti jangan sampai kamu merasa malu sendiri. Bisa tidak kau cabut masih belum pasti. Setelah kau coba, baru bicara denganku. Su Yao, aku lihat sampai kapan kau bisa sombong. Begitu pedang ini kucabut, semua orang, termasuk kakak Beichen, akan memandangku dengan hormat. Nanti baik peran Su Changying maupun kakak Beichen akan kurebut kembali. Jangan-jangan benar bisa dicabut. Kalau sampai tercabut, kakak ipar pasti malu dan dipermalukan. Kak, Kakak iparmu saja tak khawatir kau panik apa. Sekarang kenapa takut? Tadi semangatmu kemana? aku... Tenang saja, dia tak akan bisa mencabutnya. Pedang Feng Ming milikku, Su Changying tak akan mengakui orang lain. Su Yao, aku akan buktikan pada semua akulah yang paling cocok memerankan Su Changying. Tunggu saja, pedang Feng Ming pasti mengakuiku. Masa sih? benar tak bisa dicabut. Ternyata pedang Jenderal Su Changying tak mengakuimu. Kau masih mau memerankannya? Mimpi. Kau... Mustahil. Peran Su Changying adalah milikku. Pedang ini harus kucabut. Momo, Aku sarankan jangan buang-buang tenaga. Bukan milikmu ya, bukan. Jenderal Su Changying arwahnya di surga pasti tak ingin melihat kau sentuh pedangnya. masa sih? Arwah di surga, aku duduk di sini. Cuma tak tahu pedang Feng Mingku masih kenali aku tidak. Ini gimana? Pedangnya kok bergerak? Jangan-jangan pedang ini punya kesadaran? Mungkinkah pedang ini mengakuiku? Hah? Benar. Pasti begitu. Jangan-jangan mau tercabut? Bikin deg-degan. Kukira kau bisa mencabutnya. Katanya pedang Jenderal Su Changying mengakui kau, bikin kakak iparku malu. Menurutku, kamu mending cari celah lalu sembunyi. Kau. Meski aku tak bisa mencabutnya, apakah Su Yao bisa? Dia lebih buruk dariku. Belum coba, mana tahu. Kak Beichen, Kau mau coba? Berhasil atau tidak? Tak apa-apa. Kau tak perlu membuktikan diri. Peran Su Changying adalah milikmu. Tentu aku coba. Kalau tidak, bagaimana buat Nona Xia putus asa? Paham. Peran Su Changying tak pantas dimainkan. tunggu. Su Yao, sebelum kau cabut, aku tambah taruhan. Taruhan apa? Sederhana. Dengan semua sebagai saksi, kalau kau tak bisa mencabut pedang, kau tak hanya tak bisa main Su Changying, kau juga jangan jadi aktor lagi. Kenapa kakak iparku setuju? Su Yao, jangan-jangan kau takut? Kalau takut, jangan main saja. Su Yao, jangan gegabah. Kau susah payah dapat peran Su Changying ini. Jangan karena hal begini merugikan diri sendiri. Iya kak, jangan setuju. Paling-paling pedangnya kita tak cabut. Tenang, aku tahu harus bagaimana. Aku setuju. Kak, Su Yao, Tapi, aku tambah satu syarat. Syarat apa? Kalau aku berhasil mencabut pedang, kau harus minta maaf secara terbuka. Ungkap semua perbuatanmu. Menambahkan hormon di obatku, mendorongku jatuh dari tangga. Umumkan semuanya. Pergi.
Apa yang kau omong? Kapan aku lakukan itu? Tak mau mengaku? Tak mau minta maaf? Baik, serahkan ke polisi. Biarkan mereka selidiki. Tunggu. Baik, aku setuju. Tapi, cabut pedangnya dulu baru bicara. Kupikir kau juga tak bisa. Mau aku minta maaf? Hah, nanti di kehidupan selanjutnya. Si manis hanya bisa main peran Su Changying. Kok merasa diri sendiri adalah Su Changying asli? Kalau tak bisa cabut pedang, lihat bagaimana kau masih sombong. Ternyata pedang Feng Ming milikku, tak disangka setelah ribuan tahun tak berubah sedikit pun. Jangan sok-sokan mengaku pedang itu seolah milikmu. Kalau mampu, cabutlah pedang itu. Belum mulai cabut, sudah berlagak dulu. Siapa yang berlagak? Apa yang kau omongkan? Tunggu saja, kakak iparku nanti pasti bisa mencabutnya. Tidak seperti beberapa orang sok jago naik panggung cuma mempermalukan diri. Siapa yang mempermalukan diri? Suyo, sebelum kau mencabut pedang, pertimbangkan baik-baik. Kau tak hanya akan kehilangan peran Su Changying, tapi juga tak akan pernah bisa jadi aktris lagi. Tapi, kalau kau mengaku kalah padaku, aku bisa anggap tak pernah terjadi apa-apa. Pedang ini mustahil dicabut. Pertaruhkan masa depan demi mencabut pedang. Bukankah itu bodoh? Iya, dia takkan benar-benar mengira dirinya Su Changying punya kemampuan mencabut pedang, kan? Kurasa lebih baik menyerah saja. Suyo, Momo sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang nekat mempertaruhkan masa depanmu. Jangan menyesal nanti. Ya, Suyo, bahkan jika kau menyerah sekarang, aku tak akan menertawakanmu. Anggap saja kau mempermalukan diri sendiri. Kami semua akan berpura-pura tuli dan bodoh, seolah hal ini tak pernah terjadi. Cukup. Dia belum mencabutnya. Bagaimana kalian tahu? Dia tidak bisa mencabutnya. Kak Baishen, Bising. Apa aku akan menyesal? Bisa malu sendiri, kalian akan segera tahu. Feng Ming, kami bertempur habis-habisan untuk masa damai. Kini, damai dan makmur, negara aman, rakyat sejahtera. Ikutlah aku melihatnya. Dia benar-benar berhasil mencabutnya. Ya ampun, apa aku tidak salah lihat? Tadi sejenak, aku sepertinya melihat Su Changying dengan Zirah. Aku juga seperti mendengar suara medan perang. Jangan-jangan, benar-benar, kesurupan Su Changying? Tak kusangka, selama hidupku, masih bisa melihat orang mencabut pedang ini. Bagus sekali. Bagus sekali. tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Dengan apa dia bisa mencabut pedang itu? Pedang Su Changying sudah mengakui kakak iparku. Artinya, peran Su Changying ini hanya pantas untuk kakak iparku. Nyonya Jiang, pedangnya dicabut kakak iparku. Kalau begitu, pedang ini harusnya jadi milik kakak iparku? Tentu, perkataanku sebelumnya akan kuingkari. Para hadirin, mulai hari ini, pedang pusaka ini menjadi milik Nona Su. Terima kasih, Nyonya Jiang. Sama-sama pedang ini cocok denganmu. Memang pantas kamu dapat. Nanti akan kukirimkan pedang ini ke keluarga Luo. Terima kasih, Nyonya Jiang. Hadirin sekalian, lelang hari ini selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau begitu, mari kita pergi. Direktur Luo, Nyonya Jiang, lelang hari ini sungguh membuka mata kami. Dan Direktur Luo, istri Anda luar biasa sekali. Istriku memang hebat. Ayo. Kak, kakakku mungkin sedang menemui klien. Jangan pedulikan dia. Baik, Kak, kamu benar-benar hebat. Kuumumkan, mulai sekarang kamu satu-satunya idolaku. idola? Boneka yang mirip?
Kak, kamu juga lucu sekali. Dengar ya, barusan kamu tidak lihat? Saat kamu mencabut pedang itu, wajah Xiamo langsung pucat. Membicarakan orang di belakangnya Suyo betul-betul berpendidikan ya. Kau tuli. Barusan aku yang bicara. Apa hubungannya dengan kakak iparku? Adik Nancing, aku sarankan kau jauhi Suyong. Kau kan putri keluarga Luo. Jangan sampai kau terpengaruh. Iya juga. Setiap hari bersama orang seperti dia, menurutku, bukan hanya Nona Luo, tapi juga kelas seluruh keluarga Luo akan ikut turun. Kau bilang apa? Anjing yang kalah cuma bisa menggonggong. Kau, Xiamo, jangan lupa taruhan kita tadi. Aku sudah mencabut pedangnya. Aku tunggu permintaan maaf publik. Suyo, jangan terlalu sombong. Kau rebut kakak Beichen, lalu rebut peranku, lalu lambat laun. Aku akan ambil kembali. Aku tidak salah dengar? Kau masih berkhayal? Kalau tidak, aku tanya kakakku. Lihat dia masih mau peduli padamu. Luo Nanxing. Momo, ini wilayah keluarga Jiang. Kita tidak bisa melawan keluarga Jiang. Jangan gegabah. Ayo pergi. Berdiri. Dulu diam-diam merancang untuk mencelakai aku. Sekarang menghina dengan kata-kata. Jangan-jangan kau benar-benar mengira aku akan membiarkanmu pergi dengan mudah? Kenapa? Kau masih ingin memukulku? Hah? Suyo, lihatlah di tempat apa ini. Kau masih mengira kakak Beichen akan selalu membelamu? Untuk apa aku butuh seorang pria membelaku? Apa? Momo, kau benar. Sekarang aku memang ingin memukulmu. Momo, kau benar. Sekarang aku memang ingin memukulmu. Suyo, kau gila. Berani kau pukul aku? Aduh, sakit. Momo, Ini urusan kakak iparku dengan Xiamo. Apa urusanmu? Suyo, lepaskan aku. Tahukah kau ini wilayah keluarga Jiang? Kalau berani bertindak, kau akan menyesal. oh ya? Aku memang ingin mencobanya. Hei, Hei, nenekku mengadakan lelang macet di jalan. Jadi terlambat. Sudah beritahu teman-teman balapan malam ini tunggu aku. Kalau aku Jiang Wang belum datang. Siapa berani mulai? Suyo, Wah, ada apa ini? apa yang kau mau? Aku tak sudi memukulmu dengan cara ini, tapi aku takut dengan cara lain, kau akan mati dengan sangat menyedihkan. Bro, aku lihat hal yang kejam. Aku bingung mau jelasin gimana. Suyo, kamu berhenti. Aduh, Ya ampun. Kamu masih mau bantu dia? Coba sentuh kakak iparku. Berani? Cewek-cewek berantem serem banget. Kalian ini Bro, gue lihat cewek bener-bener tipe gue. Kayaknya aku jatuh cinta. Pak Lu, istri Bapak sungguh luar biasa. Kalau dia belum menikah, pasti banyak yang ngejar. Iya, untung aku duluan. Kalau tidak, istriku yang hebat ini bisa bikin aku khawatir. Kakak Beichen, kamu harus bela kami. Nyonya Jiang, ada yang buat onar di tempatmu. Ini harus kamu urus. Apa yang terjadi? Kok bisa jadi begini? itu semua gara-gara Suyo sama Luo Nanxing. Mereka tanpa alasan langsung mukulin kami. Sok jagoan banget. Tidak mungkin istri dan adikku bukan orang seperti itu. Pasti tidak akan lakukan hal ini. Kakak Beichen, lihat luka di tubuhku ini. Masa bohong? Nyonya Jiang, kamu juga pikir aku bohong? Mungkin ada salah paham? Tidak ada salah paham, istri dan adikku tidak akan lakukan hal ini. Kakak Beichen, Benar, tidak ada salah paham. Orangnya memang aku yang pukul. Dan aku... Kakak Beichen, kamu dengar kan? Mereka berdua mengakui, mereka yang memukul. Kamu harus bela kami. Sudah mukul orang masih sok jago. Kalian pikir bisa berbuat semaumu? Direktur Luo Momo hampir tewas dipukul Suyo. Kamu harus beri kami penjelasan. Ini mungkin ada kesalahpahaman. Kalian baik-baik saja? Kak, kami baik-baik saja kok.
Barusan kamu tidak lihat, aku dan kakak ipar keren banget. Seperti ini tinju kiri, tinju kanan. Sampai mereka tak bisa bangun. Iya kan kakak ipar? Iya, lain kali aku ajari 2 jurus lebih hebat. Kalian berdua sudah mukul orang bisa rendah hati? Nyonya Jiang, Anda sudah dengar kan? Mereka buat keributan di wilayah keluarga Jiang masih begitu sombong. Sama sekali tidak menghormati keluarga Jiang. Ini urusan kalian generasi muda, juga urusan kedua keluarga kalian. Secara prinsip, aku tak pantas ikut campur. Tapi ya, aku sama sekali tidak akan izinkan ada orang yang di wilayah keluarga Jiang kami mulai cari masalah. Sudah dengar kan? Masa masih berani. Jangan kira habis memukul, urusan selesai. Kakak Beichen, aku juga tak mau berantakan. Hubungan kita kan baik. Tapi kali ini memang Suyao dan Nanqing keterlaluan. Mereka yang pukul kami. Berani berkelahi di wilayah keluarga Jiang, kami yang salah. Nyonya Jiang, saya minta maaf dulu. Maaf Nyonya. Jangan kira selesai cuma minta maaf. Lagi pula, kalau minta maaf, harusnya ke kami dulu. Iya, Suyao. Kami korban, masih berdiri di sini. Masa kamu sopan santun dasar saja tak tahu? Mau aku minta maaf, mimpi. Kamu mau apa? Ini bukan rumahmu, mau berkelahi lagi? Kurasa tadi, kalian tak dengar jelas perkataan Nyonya Jiang. Di wilayah keluarga Jiang, tak boleh ada yang memulai keributan. Kalian yang pukul kami. Kami yang pukul, tapi ada yang memprovokasi dulu. Menyindir kami dengan kata-kata kasar. Untuk menjaga harga diri, kami tak tahan lagi, baru melawan. Betul. Mereka yang nakalin aku, mereka menghina kakak ipar, pakai kata-kata kasar banget. Gini nih, gini, nuduhin pakai jari. Siapapun bakal sebel dengerinnya. Kak, Luo Nanqing, kamu ngomong apa sih? Siapa yang nuduhin pakai jari? Iya, Kak Beichen. Kita cuma mau sapa Suyao, terus mereka yang duluan mukulin kita. Kali ini Suyao dan Nanqing yang keterlaluan. Kamu ini jangan cuma percaya omongan mereka. basa-basi kakakku mana mungkin percaya kalian? Daripada percaya aku, kamu siapa pula? Kalian yang balik tuduh, nggak ada yang bisa buktiin. Kalian bicara jujur. Jangan sok jago di sini. Siapa bilang nggak ada bukti? Aku bisa jadi saksi. Nenek, Lelang udah selesai. Kamu kesini ngapain? kalau aku nggak datang, gimana bisa lihat pertunjukan bagus? Kak, dia siapa? Cucu keluarga Jiang Wang? Oh iya, aku datang jadi saksi nenek. Aku bisa bersaksi 2 orang inilah yang mulai provokasi, yang mulai menghina. Dan kata-katanya kasar banget, Bukan kamu. nenek. Nenek nggak tahu dengar omongan kasar mereka. Gua aja sampai pengen angkat lengan banting mereka. Untung ada yang ini, Nona Su ya. Jago bertarung. Langsung maju sendiri. Tak mau rugi sedikit pun. Kakak ipar. Kenapa dia bantu kita? Jadi aku buktikan, memang mereka berdua yang mulai. Dihajar ya wajar. Nona Su, senang bertemu. Suka tinju? Atau suka hal lain? Kalau ada kesempatan, bisa kita bertukar pikiran. Tuan Muda Jiang, jangan ngomong sembarangan. Tadi kan kamu tak di sini. Aku ngomong sembarangan? Kalau nggak percaya, kita cek rekaman. Lihat siapa yang menghina duluan. Nenek, rekaman di luar jelas kan? Iya, Shamo, aku ingatkan kamu. Soal ini benar kamu yang mulai. Keluarga Luang nggak akan diam saja. Keluarga Jiang juga berani buat masalah di wilayah Jiang. Ini belum selesai. Sudah, Momo. Kedua keluarga mereka jelas sekongkol. Kita terus debat. Cuma bakal rugi. baiklah. Keluarga Jiang, keluarga Luo, keluarga Xia, sedikit banyak ada hubungannya. Kalian sekalian anggaplah sebagai penghormatan padaku. Soal ini cukup sampai di sini. Nyonya Jiang benar. Hari ini kan sebenarnya acara lelang Nyonya Jiang. Kami kurang ajar, membuat repot. Kejadian hari ini, aku takkan menuntut Nona Shamo. Tapi, taruhan kita, kuharap kau ingat. Dalam 10 hari, aku mau lihat permintaan maaf publikmu. Suyao,
Jangan sombong dulu. Lihat berapa lama kau bisa sombong. Kita pergi. Biarkan mereka pergi begitu saja. Bukankah itu terlalu mudah buat mereka? Harusnya minta maaf sekarang. Santai. Mereka akan minta maaf cepat atau lambat. Nyonya Jiang, di tempat Anda, hal seperti ini terjadi, saya juga bertanggung jawab. Nanti saya akan datang minta maaf langsung. Sudahlah, tak usah sungkan. Lagi pula bukan kau yang salah duluan. Ulang saja semua. Saya juga lelah. Jiang Wang, kenapa masih diam? Ayo pergi. Nenek duluan. Jangan pedulikan saya. Kita juga pergi yuk. Tunggu dulu. Saya ingin ngobrol berdua dengan Nona Su. Kak, kira-kira Jiang Wang ngomong apa sama kakak ipar? Nggak tahu. Kak, jangan-jangan Jiang Wang suka sama kakak ipar kita? Jangan ngawur. Siapa yang ngawur? Tadi Jiang Wang begitu membela kakak ipar, bahkan berbicara mendukungnya. Dan saya perhatikan, begitu Jiang Wang lihat kakak ipar, wah, langsung senyum-senyum kayak orang tak berharga. Kak, kamu dalam bahaya nih. Tidak mungkin. Kakak ipar bukan orang sembarangan. Nona Su, tolonglah beri aku kesempatan. 3 hari lagi aku di restoran Kota Hai menunggumu. Kamu harus datang. Ini Nona Su, aku mohon beri aku kesempatan. Sungguh seumur hidupku, Jiang Wang tak pernah memohon seperti ini. baiklah. Terima kasih Nona Su. Kamu cantik dan baik hati. Memang dugaanku tak salah. Kak, dia menantangmu, ya? Kakak ipar, kamu ngomong apa dengan Jiang Wang? Dia Apapun katanya jangan dengarkan. Kamu kan sudah menikah. apa maksudmu? Kakak ipar, jangan dipikirkan kakakku. Kakakku ini sedikit emosional. Tapi sebenarnya, walaupun kakakku banyak kekurangan, tapi masih lebih baik dari Jiang Wang. Betul, dia mana bisa bandingin aku? Sudah kelihatan dia anak manja keluarga Jiang. Iya. Ini wilayah keluarga Jiang. Kalian bicara begitu kurang baik ya. Intinya, kakak ipar, jangan tertipu oleh bujuk rayu Jiang Wang. Orang seperti dia sama sekali tak bisa dipercaya. Kamu tak suka dia? Kenapa aku harus suka dia? Baik, aku mengerti sekarang. Mengerti saja baik kamu istriku, Luo Beichen. Jangan lagi dekat-dekat dengan Jiang Wang itu. Dari perkataanmu, sepertinya kau anggap aku tak setia? Kau memperingatkanku. Kak, posisimu di rumah seperti apa kau tak tahu? Kok bicara ke kakak ipar seperti itu? Mulutmu jangan sembarangan. Kalau enggak, sumbang saja. Aku cuma omong saja. Kamu benar. Aku ingat. Kejar! Bodoh sekali kamu. Kamu ngapain? Bukannya di sinetron biasa begitu? Turunin aku bisa jalan. Nggak boleh. Kamu harus dengar aku. Bukan, Kak. Lagi main apa? CEO galak? Nona Su, Anda datang. Silakan duduk. Aku belum pesan. Lihat, mau minum apa dulu? Kopi? Teh? Atau apa? Tuan Muda Jiang, Ya, silakan. aku langsung saja. Kamu tidak cocok. Kenapa Jiang Wang dan Suyao bersama? Kenapa mereka di sini? Kenapa aku tidak cocok? Nona Su, percayalah padaku. Aku tulus. Persiapanku matang. Lihat. Pantas dulu Jiang Wang bantu Suyao. Ternyata mereka dekat. Diam-diam selingkuh di sini, mengkhianati kakak Beichen. Suyao, mari lihat kamu jelaskan.
Lagi apa? Nyonya Jiang kirim pedangnya. Aku bingung mau taruh di mana. Lihat. Cocok taruh di sini? Tidak. Kakak iparmu suka sekali pedang ini. Harus ditaruh di tempat yang paling mencolok. Kak, aku saran taruh di tempat yang kurang mencolok. Jaga-jaga kalau Kak Suyo marah, dia bacok kamu pakai pedang. Kak, HP kamu bunyi. Hah, Kak? Kamu belum blokir Syamo ya? Dia kirim apa? Enggak, bukan apa-apa. Bukan pesan penting. Lihat wajahmu yang culun ini. Kasih HP-nya. Kak, kamu urus dulu urusanmu. HP-nya pinjam sebentar dong. Oh ya, pedang ini taruh di sini kurang bagus. Cari tempat lain. Berhenti. Kak, jangan pelit begitu. HP-nya pinjam sebentar. Kamu anggap aku bodoh? Kasih HP-nya. Aduh, bukan Kak. Benar bukan pesan penting. Kalau kamu nggak percaya aku, masa nggak percaya juga sama Kak Suyao? Apa maksudmu kakak ipar? Kasih HP-nya. Bukan Kak. Kak, Jadi, kakak iparmu kencan sama si Jiang Wang itu? bukan Kak. Kamu tenang dulu. Ini mungkin ada salah paham. Bunga mawar saja sudah dikirim. Salah paham apalagi. Dari dulu sudah kubilang jauhi si brengsek Jiang Wang itu. Iya. Kamu bilang dia lebih unggul apa dariku? Kak, kalau dipaksa bilang Jiang Wang, lebih muda sedikit, lebih jago rayu perempuan. Kak, tenang dulu. Pedang ini kan dari Nyonya Jiang. Masa pakai pedang orang untuk membunuh cucunya sendiri? Merusak hubungan sampai ke sini. Siapapun cucunya harus kubunuh hari ini cucuku. Nona Sut, percayalah padaku, aku tulus bersumpah demi matahari dan bulan. Hanya pertemuan sekilas, bagaimana aku percaya? Sekilas pun tetap pertemuan lagi pula. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat pertama bertemu, aku sudah tahu Jiang Wang seumur hidup orang di hatiku tak akan berubah lagi. Suyao, kau tak tahu malu. Diam-diam dari kakak Beichen bercumbu rayu dengan pria lain di sini. Nanti saat kakak Beichen datang, lihat apa yang bisa kau lakukan. Nona Sut, kalau mawar tak diterima, aku siapkan yang lain. Lihat, Ini berlian 9 karat cincin sebesar telur merpati. Aku tahu wanita paling suka yang begini. Kuharap Nona Su bisa melihat ketulusanku lalu memberi kesempatan. Bahkan menyiapkan cincin berlian. Suyao, hari ini tamat riwayatmu berani kencan dan berselingkuh. Bagaimana jadi aktris nanti? Halo, apa Anda reporter hiburan fashion? Aku mau kasih informasi. Aku kirim alamatnya. Tunggu kalian datang, akan ada berita menggemparkan. katakan, wanita suka ini cuma batu transparan. Kenapa suka ini? Tidak suka ini? Kalau aku siapkan yang lain. Sudahlah, jangan buang tenaga. Aku datang hari ini untuk memberitahumu, kamu tidak cocok. Aku permisi dulu. Jangan dong. Nona Su, aku cuma bisa andalkan kamu. Kumohon padamu, kumohon. Kalian berdua lagi apa? Kakak ipar, cepat pergi. Aku halangi kakakku. Kakak ipar, cepat pergi. Hah? Kakak, Siapa kakakmu? Ada apa? Apa yang kalian sedang lakukan? Bawa pedang lagi? Ada apa? Seharusnya aku yang tanya. Kamu dengannya? Sedang apa? kami... Diam. Kakak ipar, kakakku datang hari ini hanya ingin memastikan apakah kamu dengannya, apakah kalian sedang kencan. Apa? Kencan?
Aku dengan Nona Su... Bukan. Aku dengan Nona Su cuma makan. Masa jadi kencan? Sedang makan? Lalu bunga ini apa? Oh, ini... Aduh, cepat diam. Jangan ikut campur. Suyao, bukankah kamu harus jelaskan? Jadi sekarang begini. Kamu pikir aku selingkuh, lalu datang menangkap basah dan bawa pedang. Kenapa? Kamu mau bunuh aku atau bunuh dia? Bukan, aku tidak... Diam. Dan aku ingin tahu bagaimana kamu yakin aku berkencan. Siapa yang bilang? Luo Beichen. Kalau tak salah ingat, kita suami istri. Kepercayaanmu padaku serendah ini? Kak Ipar jangan marah dong. Kakakku hari ini cuma kalap. Dia pasti percaya kamu. Iya kan, Kak? Suyao, sebenarnya aku... Suyao, kamu sendiri selingkuh, masih bicara soal kepercayaan. Tidak malu? Kak Ipar, dia yang kirim pesan ke kakakku. Ternyata kamu memang tak bisa lepas ya. Kak Beichen, barusan aku lihat mereka berdua memang berkencan. Kalau kakak terlambat lagi, mereka sudah ke hotel. Apa yang kau omongkan? Percaya tidak? Aku sekarang panggil orang usir kau dari kota Hai. Tuan Jang, jangan-jangan kamu takut ketahuan? Ucapanmu ke Suyao tadi. Aku dengar jelas. Jatuh cinta pada pandangan pertama, kasih aku kesempatan. Dan apalagi yang tulus dengar saja bikin merinding. Ini semua kamu tak mau akui. Aku tadi... Cepat lihat mereka di sana. Kalian mau apa? Tuan Luo katanya Suyao berselingkuh di belakangmu dan berkencan dengan Tuan Jiang. Benarkah? Tuan Jiang, kau berkencan dengan Suyao yang sudah menikah? Pernahkah kau pertimbangkan hubungan keluarga Jiang dan keluarga Luo? Suyao, kau berselingkuh dan ketahuan Tuan Luo ya? Kalian ngomong apa sih? Dikirim perusahaan mana? Suyao jelaskan. Iya, Suyao. Kau akan memerankan Su Changying. Sekarang ketahuan selingkuh. Apa kau mau tinggalkan karier akting? Aku tak akan tinggalkan dan tak perlu jelaskan. Aku tak berkencan dengan Tuan Jiang, apalagi selingkuh. Yang bersih tetap bersih. Bagus, yang bersih tetap bersih. Sudah begini, masih mau membela diri? Jangan fitnah kakak iparku. Dia bilang tidak, ya tidak. Lalu ini apa? Bunga mawar. Semua tahu kan? Tuan Jiang makan, lalu kasih Suyao mawar. Hubungan mereka apa? Masih tak paham? Cukup. Cuma seikat mawar. Bukan urusanmu. Kak Beichen, jangan sampai kau tersesat. Suyao sudah terang-terangan selingkuh. Kau masih membelanya? Tuan Muda Luo, apakah demi reputasi keluarga Luo, kau tak mau mengakui Nyonya Luo berselingkuh? Direktur Luo, apakah kau benar-benar rela menerima istrimu berkencan dengan pria lain? Diam semua. Kalian dari perusahaan mana? Ingin bangkrut? Coba ucapkan sekali lagi. Bicara sembarangan tanpa klarifikasi, sama seperti sumber kabar burung kalian, itu fitnah. Kalian tunggu saja tuntutan hukum. Fakta sudah jelas di depan mata. Jika bunga mawar tidak berarti apa-apa, lalu cincin berlian ini? Apa yang kau lakukan? Ini yang aku siapkan khusus. Tuan Muda Jiang, kau mengaku, kan? Cincin berlian ini sengaja kau berikan untuk Suyao, bukan begitu? Aku melihatnya sendiri. Ini sengaja kau berikan untuk Suyao. Coba tanya. Dalam hubungan normal, siapa yang akan memberi cincin berlian penuh makna khusus ini? Aku sungguh... Tuan Muda Jiang, kau tahu jelas Suyao adalah istri Direktur Luo. Apa kau berniat jadi pihak ketiga? Aku persetan denganmu. Kau yakin cincin ini untukku? Suyao, siapa lagi kalau bukan kamu? Sampai sekarang, masih mau cari alasan? Sekuntum mawar, sebuah cincin berlian. Orang yang melihat pasti tahu hubunganmu dengan Jiang Wang apa. Ternyata, hanya aku dan Tuan Muda Jiang, kedua pihak yang bersangkutan, yang tidak jelas hubungan kita apa. Tidak apa-apa kakak ipar, aku percaya padamu. Aku juga percaya padamu. Kakak Beichen. Sudah, jangan panggil-panggil lagi. Kakak. Aku saja belum panggil kakak. Kamu siapa? Aku hampir mati. Nona Su, tenang saja. Ini masalah yang kusebabkan, aku yang selesaikan. Kamu mau jelaskan apa? Tuan Muda Jiang, jangan kira karena kamu anak keluarga Jiang, lalu bisa dianggap tidak terjadi apa-apa. Banyak wartawan di sini melihat. Kamu dan Suyao, kalian... Diam kau, beri. Barang Tuan Muda ini, kau berani sentuh? Kalau rusak, kau bisa ganti. Kalian bilang, hubunganku dengan Nona Su tidak senonoh. Mengira cincin ini adalah pemberianku untuk Nona Su? Bukankah begitu? Baik, kalau begitu aku tanya. Kalau cincin ini benar-benar kuberikan pada Nona Su, lalu mengapa nama yang terukir di dalam cincin bukan Suyao? Benar bukan Suyao, bukan SY. Ini LNX. Apa? Tidak mungkin. Ini untuk Suyao LNX apa itu? Oh, aku tahu.
3 huruf ini pasti ada arti khusus. Mungkin kau sedang menyatakan cinta pada Suyao? Saat program pemberantasan buta huruf kamu terlewatkan ya. Kalau otakmu tak berguna, sumbangkan saja LNX. Tak terlihat. Luo Nanqing Nona Luo. Ah, Aku. Ya, aku mau memberi bunga dan cincin. Orang yang ingin ku kejar adalah Luo Nanqing Nona Luo. Berani sentuh kakak iparku. Coba saja. Bro, aku lihat seorang gadis benar-benar tipe favoritku. Sepertinya aku jatuh cinta. Bagaimana bisa aku? Kakak ipar, ini bagaimana? Dia bilang jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, ingin mengejarmu, minta bantuanku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kalian berdua yang berselingkuh. Kalian sengaja bilang begini untuk alihkan perhatian? Apa otakmu bermasalah? Sudah begini, masih mau menyudutkan kami ya? Aku tak percaya. Kamu dan Suyao ada di sini. Bahkan bawa cincin berlian dan mawar. Basa-basi. Aku mau ngejar Nanqing, tentu harus tanya Nona Su dulu. Nanqing suka mawar atau cincin berlian? Tidak mungkin. Kalau begitu tanya Suyao. Ku beri satu kesempatan. Jelaskan. Oh, aku tadi... Itu karena sudah jelas bagi semua orang di keluarga Luo, aku yang berkuasa. Dia mau ngejar Nanqing, harus seizinku. Memangnya kamu keberatan? Betul, kamu keberatan? Di rumahku memang istriku yang pegang kendali. Benar. Kakak iparku yang putuskan. Aku nurut saja sama kakak iparku. Semuanya sudah jelas. Xiamo, kau yang sengaja menyebarkan rumor dan menghasut para wartawan, hampir menghancurkan reputasi istriku dan Kak Jiang. Kak Beichen, aku? Jangan bicara lagi. Masalah sebelumnya belum kuhitung denganmu. Mulai sekarang, keluarga Luo dan Siat tidak akan lagi bekerja sama atau berhubungan. Hati-hatilah. Awalnya sudah siapkan kejutan untuk menyatakan cinta pada Nanqing. Kau yang menghancurkannya. Aku, Jiang Wang, bukan orang yang mudah diajak bicara. Mulai sekarang, kau dan keluargamu, keluarga Xia, jangan harap bisa hidup di kota Hai. kalau ini cuma kesalahpahaman, maka kami tidak ada urusan lagi di sini. Betul, mari kita bubar. Tunggu, masalahnya belum selesai. Kau mau apa? Xiamo, masalah antara kita belum selesai. Ingat sebelumnya kukatakan dalam 10 hari, aku harus lihat permintaan maafmu secara publik. Sekarang tampaknya kau tidak berniat untuk minta maaf secara terbuka. Kebetulan hari ini kau undang wartawan, lebih baik di sini langsung minta maaf secara publik. Suyao, kau bilang kau keterlaluan. Aku keterlaluan dibandingkan dengan perbuatanmu. Berani kau bilang aku keterlaluan? Suyao, aku takkan pernah minta maaf, lupakan saja. Berdiri. Apa kau lupa? Kau sekarang sudah bermusuhan dengan keluarga Luo dan keluarga Jiang. Barusan Luo Beichen dan Jiang Wang tidak main-main. Dalam 3 hari, keluarga Xia akan hilang dari kota Hai. Minta maaf secara publik, aku bisa minta mereka bebaskan keluarga Xia. Buat keluarga Xia selamat tanpa cedera. Kau juga tahu, mereka semua dengar aku. Kau? Ini satu-satunya kesempatanmu. Mau ambil atau tidak, terserah kau. Baik. Aku minta maaf. Minta maaf? Minta maaf untuk apa? Untuk yang fitnah Suyao barusan. Suyao, kau suruh dia ngapain? Dengar baik-baik, nanti tahu. Hadirin, aku ingin minta maaf secara publik kepada Nona Suyao. Dulu Suyao menderita gangguan bipolar dan minum obat. Aku tambah hormon ke dalam obatnya sehingga tubuhnya melar dan kehilangan kesempatan jadi aktris. Apa? Kau tambah hormon di obatnya? Bagus. Ternyata kakak iparku gemuk karena kau. Aku... Tenang, kakak iparmu pasti punya rencananya. Jangan gegabah. Nona Xia, kenapa kau lakukan ini? Apa karena iri pada Suyao? Nona Xia, kalau karena hormon itu kesehatan Suyao bermasalah, kau sanggup tanggung jawab? Diam semua. Aku tidak izinkan kalian bertanya. Xiamo, jangan lupa. Saat ini kau sedang minta maaf. Belum selesai. Lanjutkan. Jangan lupa. Nyawa keluarga Xia ada di tanganmu. Aku juga harus minta maaf pada Suyao. Dulu, aku mendorongnya jatuh dari tangga. Hampir melukainya. Pergi. Si manis. Bukan hampir terluka, kau yang membunuhnya. Aku harus gantikan pemilik asli. Tuntut hutang ini. Suyao, apa yang dia katakan benar? Dia benar-benar menyakitimu seperti ini? Yang dia sakiti adalah Suyao
Luo Beichen sangat peduli pada Su Yao. Sedangkan aku hanya orang asing yang menempati tubuh Su Yao. Mungkin harus cari kesempatan. Beritahu dia segalanya. Tampaknya, hanya putus hubungan dengan keluarga Xia, usir keluarga Xia dari kota Hai. Masih terlalu murah baginya. Benar, menurutku keluarga Xia jangan muncul lagi. Masa depan jangan harap bangkit lagi. Su Yao, bukankah kau bilang asal aku minta maaf, mereka akan... Maaf. Barusan, aku sudah telepon polisi. Telepon polisi. Telepon polisi. Apa yang kau katakan barusan, polisi sudah mendengarnya. Segera kau akan dapat hukuman setimpal. Su Yao, kau... Selain itu, aku tadi setujui yang kau minta. Asal kau minta maaf, biarkan mereka lepaskan keluarga Syak. Konyol. Menurutmu mungkin, dalam perang, segala tipu muslihat diperbolehkan. Kenapa kau percaya padaku? Su Yao, Kakak ipar. Xiamo, berani kau pecahkan botol ini, aku pastikan kau akan mendekam di penjara. Jika tak keberatan, aku bisa bantu. Mengantar seluruh anggota keluarga Xia untuk berkumpul di dalam. kalian... Nona Xia, kau diduga memelukai Su Yao dengan sengaja. Jika harus dipenjara, apa yang akan kau katakan? Nona Xia, apakah kau pernah melakukan hal lain yang melukai Su Yao? Nona Xia, tolong jawab. Diam, pergi semua dari sini. Nona Xia, Kak, membiarkannya pergi begitu saja terlalu mudah baginya. Wartawan sudah membongkar semuanya. Mereka juga sudah tahu, dia tak bisa kabur. Masalah yang akan dia hadapi nanti masih banyak. Sudah, cukup keributannya. Ayo pergi. Tunggu. Urusanku belum selesai. Urusan apa? Kak, kakak ipar, ayo kita pergi. Abaikan dia. Tidak bisa. Urusanku belum selesai. Hari ini tak ada yang boleh pergi. Berdasarkan apa? Tak masuk akal. Minggir. Anjing baik tak menghalangi jalan. Urusanku harus jelas hari ini. Bahkan jadi anjing pun aku rela. Jiang Wang, apa yang kau lakukan? Kau malah berlagak preman? Mana berani. Mau apa kau? Nansing, aku sungguh suka padamu. Pertama kali ketemu, langsung suka. Aku bersumpah Jiang Wang seumur hidup hanya suka kamu. Kasih kesempatan dong. Sudah, jangan bicara lagi, minggir. Tidak mau. Kalau hari ini tidak terima, aku bakal terus berlutut di sini. Jiang Wang, cucu nyonya Jiang, penerus keluarga Jiang. Kok tidak tahu malu? Malu buat apa? Kalau tahu malu bisa dapat pacar? Kakak, bantu aku dong. Siapa kakakmu? Nona Sut, bukan kakak ipar. Bantu aku dong. Aku tahu kamu yang pegang kendali. Asal kamu setuju, Nansing pasti mau terima aku. Rumah ini kok akrab banget. Diam kau. Ambil lagi cincinmu. Aku tidak mau terima. Tidak suka cincin berlian. Oh, aku paham. Aku juga siapkan bunga. Bunganya mana? Sudah tanya teman-teman. Katanya cewek. Paling suka bunga ini. Tenang, asal mau jadi pacarku. Tiap hari aku kasih bunga. Cepat bangun. Aku tidak suka bunga. Basa-basi mulut pria penuh tipu daya. Kak, jangan bikin aku malu sekarang dong. Nanti kita kan satu keluarga. Siapa kakakmu? Siapa yang satu keluarga denganmu? Sekarang belum, nanti pasti. Nancing, mengingat aku begitu tulus, izinkan aku mengejarmu. Cepat bangunlah. Dan aku tidak suka bunga. Tidak suka. Tidak apa-apa. Sudah kuduga, kamu berbeda dengan cewek lain. Tidak suka hal-hal klise seperti ini. Untungnya aku ada persiapan lain. Ini sengaja kusiapkan. Ini sengaja kusiapkan papan lampu cinta. Kata penjualnya, kalau pakai ini untuk nembak, pasti berhasil. Oh ya, penjualnya juga gratis, kasih aku satu buku kumpulan kata-kata cinta. Luo Nancing, sejak ketemu kamu, aku cuma mau jadi satu jenis orang. Tahu orang apa? Yaitu orangnya kamu. Selain itu, aku juga mau beli sebidang tanah darimu. Tahu tanah apa? Hatimu yang setia. Dan, kamu rasakan gempa tadi?
Itu hatiku bergetar karenamu. Lalu aku baru minum obat. Tahu obat apa? Kamu sangat penting. Ah, sudahlah, cukup, jangan lanjut. Aku sudah hafal banyak, dan juga itu, Sudah, jangan lagi. kakak jangan halangi aku. Aku sudah siapkan banyak. Siapa kakakmu? Keluarga Jiangmu tidak peduli malu, tapi keluarga Luo tidak bisa. Kakak masih bedakan apa keluarga Jiang dan Luo? Asalkan kakak setuju. Nanti aku bisa jadi menantu keluarga Luo. Kamu benar-benar tebal muka. Memang begitu adat keluarga Jiang. Tuan Muda Jiang, Ya, silakan. Jangan panggil aku Tuan Muda Jiang. Panggil saja Xiao Jiang. kamu tak perlu repot-repot Nansing. Dia tidak suka kamu. Aku sudah tanya dia. Jadi yang lain boleh ngejar Nansing, tapi kamu tidak boleh. Apa? Nansing? Kamu yakin pernah bilang begitu? Kamu tidak suka aku? Kakak ipar, jangan tertipu oleh bujuk rayu Jiang Wang. Dia itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Kamu tidak suka dia. Kenapa aku harus suka dia? Sepertinya aku memang pernah bilang, Dengarkan, adikku bilang dia tidak suka kamu, Tuan Muda Jiang. Jangan buang-buang tenaga, jauhi dia. Jangan buang-buang tenaga, jauhi dia. Tuan Muda Jiang, tidak apa-apa, cuma ditolak saja. Ini adikku tidak mau jadi keluarga denganmu. Bukan aku yang tidak mau. Sudahlah, ayo kita pergi. Biarkan Tuan Muda Jiang merenung sendiri. Tidak boleh. Kak, jangan pergi. Siapa kakakmu? Apa maumu? Lepaskan. Jiang Wang, apa yang kau lakukan? Berulah seperti anak kecil? Kakak ipar, kakak salah paham. Aku tidak berulah. Aku hanya ingin mengingatkan. Kakak belum lupa. Mengapa kakak datang ke sini kan? Lihat, dia masih pegang pedang. Jiang Wang, Kau bilang begitu? Aku baru ingat. Betul kakak ipar. Tadi Syam mau menyela, khawatir kakak lupa. Kakak tidak percaya padamu, termakan fitnah. Kesini menangkap basi kita. Padahal kalian suami istri. Jiang Wang, Kakak ipar, ini bisa kecil, bisa juga besar. Antara suami istri tak ada kepercayaan, lalu apalagi yang tersisa? Betul kan? Suyao, aku, Kak, jangan pergi dong. siapa kakakmu? Apa sebenarnya maumu? Maaf kak, kalau kau tidak mau bantu aku mendekati Nansing, ya kau terlibat juga. Kau. Kakak ipar, kalau sekali terjadi, akan ada kedua kalinya. Lalu buat apa jadi suami istri? Iya kan? Jiang Wang, Kalau mati, ya mati bersama. Aku tak dapat istri, kau juga jangan punya. Kau. Aduh. Aduh. memalukan sekali. Mungkin ini kesempatan untuk menjauh dari Luo Beichen. Seharusnya aku tidak merebut posisi yang seharusnya milik Suyao. Jiang Wang benar. Kakak ipar, kakakku hari ini hanya sedang emosi. Jangan dengarkan hasutannya. Suyao, Luo Beichen, tanpa kepercayaan, masih bisa disebut suami istri? Mungkin kita perlu mempertimbangkan hubungan kita. Celaka. Jangan-jangan ku kacaukan? Kak, aku tidak sengaja. Aku tak tahu kakak Ipa. Suyao, aku tidak bermaksud. Seharusnya ku cari tahu seluk-beluknya dulu. Suyao, aku sungguh minta maaf. Kak, aku minta maaf untuk kakakku. Salahku tak bisa menghentikannya. Jangan marah ya. Aku tak marah padanya. Kak, apa kamu masih kesal karena dulu kakakku beri peranmu ke Xiamo? Aku jamin Xiamo ke depannya tak akan muncul lagi. Aku tak kesal dengan hal dulu. Kalau begitu, Aku tiba-tiba datang ke sini, gunakan tubuh Suyao, nikmati kehangatan keluarga Luo. Ini hampir buatku lupa. Di hati mereka, yang selalu dicintai adalah pemilik aslinya. Nancing, jangan berpikir macam-macam. Aku hanya merasa perlu pertimbangkan kembali hubungan dengan kakakmu. Tak ada maksud lain. salahmu? Sudahlah, tak ada yang perlu disalahkan. Kalau mau salahkan, hanya bisa salahkan diriku sendiri. Salahkan aku karena bukan Su. Salahkan aku karena tak bisa dengan tenang terus menerima kebaikan orang lain pada Suyao. Tunggu dulu. Bahkan jika kau ingin pertimbangkan lagi hubungan kita, beri aku kesempatan untuk menyelesaikan bicaraku. Jelaskan apa? Aku mencarimu bukan karena aku tak percaya padamu, tapi karena aku takut. Aku tahu saat kau masih istriku, pasti takkan mengkhianatiku. Aku hanya takut. Kau takut? Ya,
Aku takut kau terlalu bersinar diincar orang. Lebih takut lagi orang lain akan merebutmu. Entah saat kau dan Xiamo mengalahkannya di audisi terbuka, atau saat kau mengatasi ketakutan melakukan wire action, ataupun saat kau mencabut pedang di lelang. Setiap kali terlalu gemilang, membuatku merasa tak bisa memegangmu. Jadi orang yang dia maksud adalah aku. Jika kau ingin pertimbangkan lagi hubungan kita, boleh juga. Mari kita berkenalan kembali. Kau bilang ingin berkenalan lagi denganku? Iya, berkenalan kembali bersama kembali. Dulu untuk Dasya dan rakyat seumur hidup di medan perang, tak pernah menganggap diri perempuan menikmati cinta dan keluarga. Tapi sekarang, Asal kau mau, kita mulai kembali. Kali ini, apapun identitasnya, aku serahkan padamu untuk memutuskan. Jangan tolak aku lagi. Ini sudah batas maksimal yang bisa aku berikan. Kak, dalam suasana seperti ini, masa main CEO galak? Beneran? Wah, bisa belajar nih. bahkan jika aku bilang aku bukan Suyao, takkan ada yang percaya hal aneh seperti ini. Masih ada waktu panjang. Maka, untuk sekarang, hargailah momen ini.